Halo, Assalamualaikum kakak-kakak Soli. Bagaimana kabarnya ini? Puasanya sudah ada di setengah hari ya? Masih kuat kan? Kalau yang sudah targetnya hanya setengah hari, barakallah ya. Yang targetnya sampai maghrib, ayo kamu bisa. Siapa nih yang sudah mulai menstempel ataupun mencentang poster-posternya? Kakak Bestari sudah nih, karena Kakak Bestari kan targetnya dia ingin sholat duha dan alhamdulillah hari ini dia sudah menjalankan sholat duha. Kalau yang aktivitas sudah terlaksana, boleh mulai dicentang ya. Hari ini minggu kan, semua libur kan? Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang wudhu. Ada yang sudah hafal lagu ini? Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir kaki lalu doa. Amin. Itu lagu tentang secara umum bagaimana cara berwudu ya. Nanti bagi yang belum hafal dihafalkan ya. Nah, wudhu itu adalah salah satu aktivitas yang harus dilakukan sebelum kita sholat. Karena kenapa? Karena Allah ingin saat kita sholat kita sudah bersih dan suci. Sholat kan dilakukan paling tidak 5 kali sehari, maka wudhu juga paling tidak dilakukan 5 kali sehari. Nah, bisa jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebelum wudhu itu adalah aktivitas yang kotor, misalkan habis bermain tanah, ataupun bermain play-doh, menulis, itu kan juga bisa mengotori anggota tubuh. Maka dengan berwudu, Allah itu memerintahkan kita untuk bersih badannya atau fisiknya sebelum melakukan sholat. Bukan hanya bersih anggota-anggota wudunya atau badannya, tapi juga bersih hatinya. Wah, bagaimana bisa ya? Wudu kok bisa membersihkan hati? Jadi ternyata saat Rasul mengajari para sahabat itu untuk berwudu, Rasul katakan, bersamaan dengan tetesan air yang menetes dari anggota-anggota tubuh kita yang dibasuh saat berwudu, itu juga akan berguguran dosa-dosa kita. Para sahabat Rasul saat itu mendengar Rasul ataupun disampaikan oleh temannya juga, wah ini beneran ini terjadi saat kita berwudu, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Iya, betul begitu. Allah memang baik sekali ya. Satu aktivitas kecil yang bila dilakukan dengan baik, maka itu manfaatnya sebenarnya besar sekali. Hanya dengan membasuh anggota tubuh, dosa-dosa dari anggota tubuh itu bisa hilang, yaitu dengan berwudu tadi. Maka para ulama pun akhirnya menyampaikan kalau bisa dalam melaksanakan wudhu itu sambil bermuhasabah, mengingat-ingat dosa-dosa apa yang telah kita lakukan pada anggota-anggota wudhu. Misal tadi anggota yang pertama kan jari-jari tangan, apa yang kesalahan yang telah kita lakukan dengan jari-jari tangan kita. Misal kita pernah usil nih jarinya, mencubit teman dengan iseng gitu, lalu teman sebenarnya dia marah gitu, itu adalah dosa juga ya. Lalu selanjutnya itu kumur-kumur. Nah, sambil berkumur, sambil diingat ucapan-ucapan tidak baik apa yang pernah kita bicarakan sehingga menyakiti hati. Lalu hidung, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan dengan hidung, misalkan terlalu memakai parfum terlalu banyak, ataupun bagi perempuan kan tidak boleh wangi-wangian gitu ya, malah memakai wangi-wangian banyak, seperti itu. Lalu di wajah, dosa-dosa apa nih yang pernah dilakukan oleh wajah, misal pernahkah bermuka masam terhadap orang lain. Lalu tangan, apa ya dosa yang pernah dilakukan tangan? Apakah di hari itu pernah mengambil kue yang seharusnya tidak dimakan tapi lalu tidak izin ke ibu? Lalu kepala, pernahkah kita berpikiran yang tidak baik terhadap teman? Lalu telinga, pernahkah kita mendengar sesuatu yang juga tidak baik untuk kita dengarkan? Seperti mendengar perkataan kasar. Jadi kalaupun bukan kita yang mengatakan, kita hanya mendengarkan, kita tetap beristighfar ya.
Lalu kaki, pernahkah kaki melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mendorong kucing dengan kaki? Jadi seperti itu ya, saat kita berwudu sambil kita mengingat-ingat nih kesalahan apa yang sudah kita lakukan pada hari itu. Maka benar saja ketika kita selesai berwudu, tubuh kita bersih, hati kita juga bersih, dan kita siap untuk menghadap Allah dengan diri yang terbaik. Sekian dulu video dari Bu hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.